Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Sasikirana dengan NIM 2104533. Di sini saya selaku anggota kelompok dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Administrasi Pendidikan. Nah, sebelum membacakan materi, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dalam profesi keguruan merupakan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi, ilmu pengetahuan, teori belajar, dan keterampilan yang dilaksanakan bertujuan jangka panjang, yaitu agar tenaga administrasi manajemen mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dan dipraktekkan di sekolah. Kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan. Berikutnya adalah pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ialah keseluruhan proses kerjasama baik dua orang atau lebih dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, pentingnya administrasi adalah untuk mengetahui bahwa administrasi merupakan lembaga pendidikan yang bersumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya adalah tujuan dan proses administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan pada umumnya bertujuan agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Secara khusus ingin mencapai efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi, dan kepuasan kerja. Dengan kata lain, bahwa ukuran keberhasilan administrasi pendidikan ialah produktivitas pendidikan yang pertama dilihat dari produk hasil atau efektivitas dari proses suasana dan efisiensi. Dalam mencapai efektivitas ini, diperlukan suatu proses minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi. Berikutnya adalah menurut Terry bahwa proses administrasi dapat disingkat dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Tahapan-tahapan proses administrasi pendidikan sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan oleh pihak internal sekolah atau bantuan dari pihak lain yang ahli dan memiliki pengalaman hingga mampu memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Karena perencanaan selalu berbicara tentang masa depan. 2 adalah pelaksanaan atau executing, yaitu melaksanakan apa yang telah direncanakan. Ketika pelaksanaan sedang dilaksanakan sesuai rencana, fungsi pengawasan tetap harus dilaksanakan agar dapat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dan menyebabkan kerugian karena situasi selalu saja berubah tanpa adanya perkiraan sebelumnya. Ketiga adalah pengawasan. Secara sederhana, pengawasan melekat adalah pengawasan yang bila menemukan penyimpangan, maka dapat segera diperbaiki. Tidak terfokus pada pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman, tapi terfokus pada perbaikan. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data,
tentang pencapaian keberhasilan tujuan dari kinerja yang telah dilakukan, lalu membandingkan dan menganalisis hasil perbandingan kedua capaian tersebut. Lalu hasil analisis capaian digunakan sebagai rekomendasi perencanaan selanjutnya. Berikutnya adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Dr. Hadari Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang berikut. Yang pertama adalah manajemen administratif. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berikutnya adalah manajemen operatif, yaitu kegiatan-kegiatan mengarahkan dan membina setiap orang agar dapat melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. Berikutnya, menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan kepada 7 kelompok, yakni administrasi tata laksana sekolah, administrasi guru dan pegawai sekolah, administrasi murid atau siswa, administrasi supervisi pengerjaan, administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Berikutnya, dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui yaitu yang pertama administrasi peserta didik, berikutnya administrasi personal guru, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi anggaran biaya, tata laksana atau tata usaha, administrasi organisasi, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Pusesmas, administrasi supervisi atau pengawasan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.